pada hari ini kita kedatangan pembicara spesial. Pada kenal semua ada orangnya? Kenal, oke ya udah. Dia tuh dikenalin sih ya. Jadi Titi itu backgroundnya jurnalis. Dulu pernah jadi kepala sekolah di Tunggal, juga di sekolah tuh terlibat jadi gitu. Nah di gereja terlibat di dalam worshiping, juga di bagian misi, dan dulu juga pernah dikirim ke Thailand buat ada misioner di sana, tapi sekarang sudah mantap di sini. Dan tentu Titi kan itu juga ibu dari tiga orang anak. Nah itu kan jadi kan pasti kan bakal padat gitu, banyak banget untuk bagi waktunya kan itu bingung lah, dari sekolah biasa juga anak tapi juga fokus di gereja. Nah kan kita harus tahu lah cara bagi waktu kan penting. Nah biar kita juga bisa bagi waktu juga seperti Tuti. Jadi kita panggilkan Tuti, silahkan Tuti. Ya guys, juga bukunya jangan lupa guys, pesanan dari belakang. Iya. Thank you. Bentar ya, aku ikut dulu. Kenapa? Aku ditanya hari ini apakah pakai PPT. Dan aku bilang enggak karena hari ini aku mau pakai papan tulis aja, ya. I like to write. Oke, sebelum udah kok lupa, sorry. Halo. Sebelum mulai dengan yang ini, let me say something. God is here. Amen. I can feel it. Dan Tuhan mau pakai kalian semua satu demi satu. Nggak cuman seperti ini, nggak cuman biasa-biasa aja. Tapi Tuhan akan pakai kamu, juga kamu, pakai kalian semua satu demi satu untuk bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan melalui hidup kalian. So, make sure kalian ini cintai Tuhan karena ruangan ini nanti nggak akan not just you. There's gonna be an explosion of souls. Anak muda. Yang siapa yang bawa? Ya kalian, salah satunya. Tapi nanti Tuhan akan nggak tahu gimana caranya. Tuhan akan bawa orang-orang, anak-anak muda untuk datang, dan mereka akan jadi militan. Akan jadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan dan taat sama firman. But it starts with you guys. Bola salju itu selalu ada intinya. Bom juga ada inti bomnya. Anybody? Fisika? Ada yang suka fisika? Well, anyways, gitu kan. Tapi semua itu ada intinya. Jadi keluarga itu ada intinya. Bapak sama ibunya. Kalau nggak ada bapak sama ibu sebagai inti, ya nggak ada keluarga gitu. So everything has to have a core gitu. Nah kalian semua satu demi satu, kalian sebut dirimu sendiri, siapa namanya, ya Elizabeth. Jangan sebut namanya Elizabeth, sebut namanya, kecuali nama kalian Elizabeth ya. Tell yourself, Elizabeth, I'm the core. Ayo bilang sama diri. Let's close our eyes. Terus bilang sama dirimu sendiri, God made me the core, gitu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ayo close your eyes. Lalu bilang sungguh-sungguh
like you mean it. Bilang sama dirimu sebagai sebuah pengakuan, sebagai sebuah proklamasi di hadapan Tuhan, sebagai sebuah pernyataan keyakinan bahwa Tuhan tuh bisa pakai kalian loh, gitu. Don't think that Tuhan tuh cuma pakai Om Yin atau Om Hani atau Tante Tuti atau Om Ko Yong Yong atau Kak Krisno. He is using each one of you. Tuhan pakai, Tuhan mau pakai, Tuhan sedang pakai kalian satu demi satu. So let's say it again. Bilang, God made me the core. Bilang ya 1, 2, 3. God. Ya, makasih Tuhan. Aku berdoa. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebab kami percaya kepada janji firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Tuhan, kami berdoa setiap tangan yang terangkat. Tuhan, kami adalah the core of what you are going to make to pass, to happen di sini Tuhan, di tempat ini, di gereja ini, di next ini Tuhan. Tuhan akan bawa jiwa-jiwa, Tuhan akan bawa lawatan mulai dari hidup kami Tuhan. Because we are the core, supaya nanti ada jiwa-jiwa, ada keselamatan, ada pertobatan, ada kekudusan yang melanda banyak anak-anak muda. Mulai dari kami Tuhan. Terima kasih untuk janji Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu, kami pegang janji-Mu, kami nantikan janji-Mu itu jadi di dalam hidup kami masing-masing. Satu demi satu, dan korporat sebagai next di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan sama-sama Amen. Oke. Saya gak akan lama-lama ya. Jadi hari ini saya diminta untuk bicara soal, tadi sudah ada perkenalannya, terus saya dibilang gimana caranya bagi waktu gitu ya. Nah ini yang saya nggak mau khotbah. Saya mau nanti kalian ngomong gitu ya. Kita akan sama-sama list gitu. Time is God's gift to you and me. Kalian setuju nggak? Setuju. Saya dengar kemarin kan minggu lalu ya, gempar gitu karena ada di Salatiga. Kalian semua pasti tahu karena kemarin saya juga diceritain di Salatiga ada cepet teman gitu ya, ada anak muda yang masih sangat muda, hamil, melahirkan, terus meninggal gitu ya. For them time is not given anymore gitu kan, habis gitu. Buat si anak kecil yang di dalam kandungan itu dikasih Tuhan waktu ya hanya sementara di dalam kandungan, tapi that's it gitu kan, selesai, nggak ada waktu lagi, habis gitu. Nah sore ini kita itu mau bicara time itu bukan time nanti eternal time, no, we're talking about time that we have now gitu ya, sekarang ini loh di atas muka bumi ini gitu. Nah ini sudah jelas karena judul yang saya kasih itu God's gift. Kenapa God's gift? Karena it does not belong to you. Betul nggak? Waktu itu siapa yang menciptakan sih? Siapa yang menciptakan? Halo? Jawab dong. Siapa yang menciptakan? Tuhan. By the way, nyatat ya, pakai HP ya, terserah pakai apa, tapi nyatatlah gitu. Jadi this is important karena ini biasanya kita tuh nggak inget gitu bahwa yang pertama ini gift. Aku bawa ini gift.
Dan of course semua orang happy ya dapat gift ya. Betul nggak sih? Betul ya? Are you happy with the gift of time? Are you happy with the gift of time yang Tuhan kasih sama kalian? Yeah? You're happy? What do you do with the gift then? A lot of times kita itu, it's a gift, dan jujur memang betul nggak sih? Kita seringkali dikasih orang sesuatu, tapi because we're not happy about it, terus apa yang kita lakukan? Sering di rumah itu ya, dikasih, misalnya nih dikasih baju gitu kan, tapi kita gak suka, terus gak dipakai, ya mungkin gak dibuang langsung gitu ya, tapi simpen paling pojok, terus akhirnya kita bahkan lupa kalau kita pernah dikasih gitu kan, karena kita gak suka. Nah, what about time? Gitu, are we waktu ini gift, tapi what do we do about it gitu? Itu kan what matters, ya. Karena yang namanya waktu tuh semua orang dikasih sebagai sebuah hadiah, tetapi nggak semua orang sama seperti tadi yang saya bilang. Ada orang dikasih sesuatu walaupun mungkin nggak terlalu bagus, tapi waduh dia tuh menghargai sekali, dipakai terus gitu kalau baju ya kan, atau something else gitu. Nah, waktu ini a gift from God, dan memang waktu bukan punya kita karena Tuhan yang kalian catat aja Kejadian 1, nanti baca ya, catat dulu. Nggak usah kita baca sekarang, tapi yang jelas itu adalah Kejadian penciptaan, dan di situ ditulis Kejadian 1 ayat 5 lalu ayat 14. Itu Tuhan bilang ada pagi, ada siang, ada malam. Kemudian lalu setelah itu ayat yang ke-14 itu Tuhan ngomong soal bulan, bintang yang jadi penanda apa? Waktu. Gitu. Jadi Tuhan itu yang bikin waktu dan Dia memberikannya kepada kita. Nah, kemudian kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Waktu itu dikasih ke kita as a gift. Nah, tapi sama seperti gift-gift yang lain dalam hidup kita, ada satu sifat yang kita seringkali lupa. Menurut kalian, pemberian itu punya satu sifat yang kita harus sadari supaya kita bisa menghargai gitu. Nah, kira-kira sifatnya apa? Bisa hilang. Betul, bisa hilang itu ya, betul. Benar-benar tidak bisa diulang, nggak bisa kembali. Kelihatan nggak nih ya? Rewound. Nggak bisa rewound. Nggak bisa diulang kembali pokoknya gitu kan ya. Nggak bisa diulang, nggak bisa kembali, nggak bisa dicari lagi, bisa nggak? Duit itu bisa dicari lagi ya? Ya, duit itu bisa dicari lagi, tapi waktu bisa maksudnya gini, duit itu kan kita spend habis, tapi kita bisa kerja lagi, ya supaya bisa dapat lagi. Tapi uang kita mau bayar berapapun, waktu kita mau bayar berapapun, bisa nggak dibeli? Nggak bisa. Jadi karena itu maka dia harganya kasih tahu ya, waktu itu very expensive. Ada banyak orang sakit, dia punya duit sehingga dia berobat sedemikian rupa demi apa? Demi apa? Iya kan? Dia mau sehat loh. Sehat itu tujuannya apa toh? Supaya panjang umur gitu. Itu memang mahal,
Tapi itu pun duitnya tetap nggak bisa membeli kalau jatahnya meninggal. Sorry to say ya, anak muda yang kemarin meninggal itu anak muda yang sangat sukses karena duitnya banyak kalau ngukur duit. Tapi somehow dia tetap nggak bisa bayar nyawanya dengan, atau waktunya dalam terjemahan kita sore hari ini, ya kan? Waktunya nggak bisa. Makanya time as a gift itu mahal. Nah, ini vice versa ya. Barang kalau mahal itu biasanya yes. Atau dalam bahasa saya ini loh. Seperti orang bilang limited edition. Waktu itu limited. Kalau ini waktu saudara, nah, anak-anak, adik-adik, ya. Ini ya limited, just this, gitu kan. Umur saya 60. Kalau waktu yang Tuhan kasih sama kita rata-rata, ya kan, rata-rata ini, katakanlah ini 80 tahun kalau dijumlah, gitu kan. Tuh, ini benar. I want you to see gitu. Supaya kalian semua itu nyadari bahwa this is it. Dan nggak ada reservonya lagi gitu. Reserve apa sih? Cadangan. Nggak ada cadangannya lagi. Ya sudah ini gitu. Kalau umur kalian sekarang, berapa? I come prepared, you know. Yuk umurnya berapa? 18. Oke. Kalau ini 80, 18 itu kira-kira seberapa? 1/5 ya? 1/5, oke. Jadi Ko Yung Yung masih punya sisa segini. Tapi umur saya 60, kalau ini 80, saya masih punya seberapa? Suaranya, come in Jeremy. Suara pintumu itu harus di. Anyways, kembali kepada saya. Nah, mungkin kalian merasa bahwa kalian masih punya segini loh. Tapi somehow one day usia waktu kalian juga tinggal segini. Seperti saya sekarang. Dan question is, ya sekalipun masih punya segini, tapi kalau kita nggak manfaatkan baik-baik sesuai dengan yang Tuhan mau gitu, without you know it gitu kan. Karena waktu itu last week hari Sabtu saya di Balikpapan training. Tadi pagi-pagi aku bangun tidur ke belakang lalu ini, wow. Aku percaya waktu itu sekarang lebih cepat daripada dulu gitu kan. Bener gak sih? Ya kan? Without knowing it, nanti kalian tiba-tiba ini sudah habis tinggal segini. And kalian pakai buat apa? Kadang-kadang kita pikir kita masih punya segini. Tapi kalau day by day, ya kan?
day by day itu kelihatannya kan sedikit kan ya? Bener nggak sih? Kan cuman segitu, tuh nggak sih? Dibuang, gadget, gossip, apalagi? Ayo come on, apa? Game, terus? Molor, kamu molor? Ngebo, ya kalau ngebo tuh gak cuma segini loh. Hah, bener gak sih? Ya kan, orang itu bisa ngebo langsung segini tuh gak? Hah? Karena banyak. And with everything else gitu kan, tahu-tahu kalian nanti tiba-tiba menyadari bahwa sisanya cuma sekian. Dan ini applies for your daily life. Jadi tadi aku kan kasih lihat ini tuh sebagai umur 80 tahun, bener gak sih? Tapi ini kan represent your daily hours yang Tuhan kasih 24 jam. Yang kalau aku tanya, what do you use your time for? Bisa jawab nggak? Bisa pertanggungjawabkan nggak? Nggak cuman jawab, tapi pertanggungjawabkan. Gitu. Maybe some people work really hard. Maksudnya kerja, menghasilkan sesuatu gitu kan. Tapi ada orang yang ini nanti habis sehari hanya untuk nge-game, gosip. Karena sekarang gosip itu kan nggak harus ketemu begini kan. Gosipnya di mana? Ya di medsos. Itu kadang-kadang aku tuh heran, orang rajin banget itu segala macam IG apa komentarnya begitu banyak. Kadang-kadang aku mikir, kok punya waktu ya mereka gitu? Or ya waktu mereka untuk itu kan gitu kan? Mereka dedicate waktunya untuk itu. Nah, maksudku gini, sore ini itu I just want you to remember ini tuh loh, masih ingat ini gitu. Kalian semua diberikan jatah yang memang beda-beda. Ada yang umur 40 sudah meninggal, ada yang umur 92 baru meninggal. Tapi you're given the same gift. Anugerah waktu yang sama, yang kalau dihitung hariannya itu 24 jam, seminggu 7 hari, setahun berapa minggu? 52 minggu, ada yang bilang 50 tadi? 52 minggu, lalu setelah itu 1 tahun berapa hari? 365 hari, itu sama guys. And so what do we do about it? Gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaannya. Yuk baca satu ayat. Baca satu ayat aja. Di Yakobus 4 ayat 14. Boleh? Salah satu baca. Yakobus 4. Terima kasih. Iya. Oke, 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita semua ingat Om Edi. Kita semua ingat Tante Anis, ya kan? Siapa yang nyangka? Gitu. Jadi make sure hadiah ini, ayo jangan disia-siakan. Nah, aku mau propose. Harapannya nanti bisa kalian bicarakan di dalam M3, ya. Jadi karena time itu God's gift. Dia gift, nggak bisa diulang, artinya harganya mahal.
karena sekali habis, ya kan? Dan tidak hanya itu, mahal jadi langka, limited. Maka apa yang harus kita kerjakan? Kita mesti jadi kita mesti ini. Apa artinya? Yes. Bilang sama-sama yuk, wise. Artinya? Dan intentional. Katakan sama-sama, wise and intentional. 1, 2, 3. Wise and intentional itu Proverbs 6, 6-11. Nah, secara cepat aku pengen kasih kalian 2-3 menit. Silakan baca Proverbs 6-11. Itu cerita Tuhan kasih contoh kita ants, semut. Ya, nah aku pengen kalian lihat ada 3 poin paling tidak, ya, 3 poin within 2 or 3 minutes, ya. Coba kalian perhatikan apa toh wise and intentional itu jabarannya kalau dari Proverbs 6 ayat 6-11 itu apa? 3. Amsal 6, ya, Amsal 6 ayat 6-11. Ayo, mulai sekarang kalian baca, kemudian raise your hand, angkat tangan. Ada paling tidak 3 hal di situ yang aku pengen point out. Nah, kalau tadi Tristan bilang mau belajar dari Tante Tuti, karena banyak tanggung jawab ini itu. Nah, aku nggak sempurna ya, tapi at least this is what I learned gitu dari si semut yang kecil di kitab Amsal itu gitu ya. Oke. Nggak usah nunggu saling menunggu. Kalau ada yang come up with an idea, silakan angkat tangan. Nanti aku tulis. Oke? Bagaimana? Dibaca kali ya? Baca wis ya? Yuk, baca giliran satu volunteer. Aku nggak usah nunjuk. Ya silakan, mulai ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Wow, Tuhan memulai ayat itu dengan bilang apa? Wow. Hai pemalas. Ya, kalian semua, kita semua suruh belajar sama semut. Terus, 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Separuh lanjutin lah ya. Ya. Sorry. Lanjutkan. Apa? Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke. Dari ayat 6 sama 7, 7 dan 8. Kalian lihat apa di situ? Dibilang nggak ada apanya? Nggak ada pemimpin itu maksudnya apa? Nggak ada yang nyuruh. Thank you, Yung. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ributi, nggak ada yang ngawasi. Jadi artinya mereka apa? Mereka punya apa? Iya, betul. Inisiatif atau dalam bahasaku ini.
boleh inisiatif, that's a good thing. That's apa? Jadi gak usah disuruh, gak usah diributi, apa meneh diseneni, ditegur. Itu mereka itu punya self discipline gitu loh. Gak ada pemimpin, gak ada yang nyuruh, gak ada yang ya gitulah pokoknya. Mereka punya inisiatif untuk itu. Untuk apa? Lanjutannya yang ayat. Mereka ngapain? Jadi artinya mereka apa? Mereka itu apa? Mereka self discipline. Ini konteks sekali lagi waktu, ya. Kita punya waktu, kita punya 24 jam, kita punya 7 hari seminggu, kita punya setahun 365 hari, ya. Apakah kita self discipline in using, pakai waktu yang Tuhan kasih itu gitu. Kemudian di waktu itu yang langka, limited dan mahal itu, apakah kita hard working atau nanti kalian baca itu di selanjutnya ya 9 ya 9, ayo silakan. Hai pemalas. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi mereka itu punya self discipline, mereka punya inisiatif, mereka hard working sehingga hari-hari mereka itu ini aku sebuah kata yang aku sangat suka. Industrious. Industrious itu menghasilkan, rajin sehingga mereka tuh menghasilkan gitu. Produktif. Ya, boleh. Produktif. Jadi nggak ada harinya itu berlalu begitu saja, ngerti ya? Bilang sama-sama dengan saya. Berlalu begitu saja. Kalian ngerti nggak maksudnya berlalu begitu saja? Tahu, lihat gambar ya. Waktu dibilang berlalu begitu saja itu, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam, tapi PR belum dikerjain, tugas belum selesai, rumah belum dibersihkan, chores, pekerjaan rumah dan sebagainya belum beres, pakaian belum dicuci, piring belum dicuci. Nah itu karena nggak industrius, nggak ada produknya, nggak produktif gitu. Nah kalau kita menghargai time as God's gift yang apa? Ayo bilang sama-sama, yang mahal dan langka atau limited bagi kita. Ini loh cuman segini. Ya kalau sudah dipakai terus ya habis. Nah kalau mau lengket soalnya. Kalau mau kita nggak tiba-tiba, kalau nggak mau tiba-tiba begini, saudara, ya ini belajar supaya hidup kita itu punya self-discipline, punya inisiatif, kita hard working, sehingga menghasilkan sesuatu yang memang tadi Natalia berdoa, Tuhan, biar rencanamu itu genap. Lah, rencanamu genap itu kalau
kalau nggak dikerjakan, bagaimana bisa? Kalian dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan. Ya, aduh, thank you, terima kasih sayangku, engkau sungguh mengerti. Thank you ya. Kalian itu dipanggil untuk menjadi berkat, untuk membawa jiwa-jiwa. Terima kasih itu salting gitu maksudnya. Oke. Kalian dipanggil untuk jadi berkat, untuk bawa jiwa, untuk melayani Dia. Nah, tapi kalau kita nggak punya self discipline, nggak hardworking, nggak industrious sehingga menghasilkan sesuatu, maka yang namanya rencana Tuhan ya nggak bisa jadi dalam hidup kita gitu. Kalian punya pekerjaan ini misalnya ya, kalian punya pekerjaan atau scholarship, beasiswa. Wah, dapat beasiswa, hebat gitu. Lah tapi itu tidak berarti apa-apa kalau kita tidak punya self discipline, nggak hardworking, nggak mau industrious, supaya itu bisa berguna sama hidup kita, kan gitu. Kita punya pekerjaan sebaik apapun, kalau tidak hardworking, nggak industrious, nggak punya self discipline, ya tidak akan jadi apa-apa. Nah, itulah sebabnya. Nah, aku pengen hari ini, aku tadi udah bikin kayak gambar gitu, udah aku kirim ke Grace sama Glory di HP. Tolong di blast ke teman-teman. Nah, ini ada anunya ya, di blast, silakan dilihat. Sorry, aku tadi mestinya lupa aku bilang di awal supaya bisa ke semua lihat langsung ya. Aku kepengen kalian aku ini suka nulis, jadi semua aku tulis. Nah, nulisnya itu kira-kira sudah terima? Kalian sudah terima belum? Oh, di grup next dilihat. Nah, supaya ini bisa terjadi, aku ini membiasakan diri untuk apa saja aku tulis. Semua tugas-tugas, semua hal-hal yang aku harus lakukan, semua hal-hal yang entah itu dekat atau jauh, itu semua aku tulis. Bahkan aku membiasakan diri malam hari waktu mau tidur itu, oh terima kasih. Ini tadi sih. Iya, ini soalnya aku bikinnya cuma di HP. Jadi ya nanti kalian kalau kalian nggak nulis, kalau kalian nggak ngeplan, kalau kalian itu nggak punya self discipline untuk melihat seluruh hidupmu dan what you need to do in your life, nanti tadi tahu-tahu sudah malam tapi kerjaan belum selesai semua. Nah, oleh karena itu ini hanyalah it's a guideline yang kita bisa kerja, yang bisa kalian pakai untuk mempertanggungjawabkan the gift yang Tuhan kasih sama kita. Aku tahu kalian setelah ini akan ada kegiatan lagi ya. But let me say this, mulailah menghargai dan memperhatikan waktu yang mahal dan langka serta limited itu melalui sebuah cara menuliskan hidupmu. Sebetulnya ini kan hidupmu ya. Mulai dari, nah lalu
ditulisnya itu dari yang priority. Priority-nya aku taruh di paling atas. Yaitu apa? Yaitu apa? Quiet time. Why? Tuhan yang punya waktu. Tuhan bisa bantu kalian untuk jadi efektif di waktu kalian, di waktu yang Tuhan kasih itu. Karena Dia itu the beginning of knowledge. Tuhan itu sumbernya kebijaksanaan, hikmat, dan permusyawaratan dalam perwakilan. Salah. Oke, Dia sumber dari kok telat sih Om? So, quiet time itu harus jadi yang nomor 1. Yang selanjutnya, tentu saja makan itu butuh waktu, saudara ya. Jadi itu harus diperhitungkan. Lalu setelah itu ada work, ada school, itu tasnya apa saja, butuh waktu berapa lama, itu kalian tulis semua. Lalu chores, ya, rajinlah cleaning up mungkin, cooking mungkin, personal health gitu, karena ada yang mandinya lama, ada yang di belakangnya aku termasuk gitu kan. Ada butuh waktu gitu kan ya. But anyways, lalu ada relationship itu kalian butuh membangun relationship sama teman-teman. Nah, lalu the fun. Nah, tapi nomor 7, 8, dan 9 ini penting sekali. Nah, ini aku harap ini bisa jadi guidance yang nanti kalian bisa bicarakan pada waktu kalian M3. Baca ya. Nomor 7. Mulai dari sekarang supaya kalian bisa membangun ini, itu kalian mesti tahu what to limit. Karena seringkali apapun ya, nggak cuma masalah sosial media, tapi termasuk hal-hal yang kadang-kadang ada orang yang ini di gereja ceritanya gitu, hangout di gereja sampai lama, sampai malam setiap hari. Ya kan nggak harus begitu gitu loh. Memang kalau ada kebutuhan, ya harus. Tapi bukan itu menjadi alasan kita ini procrastinate, menunda, mengulur waktu, waste time, membuang waktu, gitu. Nangkep maksud saya, ya? I spend a lot of time, aku sering pelayanan gitu. Tapi itu tentu harus ada batasnya, ada slotnya, dan itu tidak boleh menjadi alasan gitu. Termasuk ya sekolah misalnya, bikin tugas sama teman-teman gitu. Bikin tugas sama teman-teman itu bikin tugasnya 1 jam, tapi ngumpulnya 7 jam seharian gitu. Nah, itu yang self discipline itu harus ada. Gitu. Nah, ini kita mesti berani ngomong ini what to limit gitu, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ini. Gitu kan? And then setelah what to limit, ada what to do more. Nah, waktu yang tadi dipakai, wasted, dibuang-buang untuk sesuatu yang gak juntrung itu, ditambahkan atau dimasukkan kepada what to do more. Baca buku. Jadi kalau buka internet itu bukan buat sosmed, TikTok itu, aduh, aku sampai kalau melihat orang lihat TikTok heran juga gitu, kok betah loh, berjam-jam gitu. Udah gitu kalau pakai suara lagi, aduh, jengkel banget nih, dengerin sendiri pakai ini dong, kalau mau jangan polusi suara buat orang lain kan. Nah, itu ayo pakai waktunya, kalau memang buka internet ya pakailah untuk belajar. Ya kan, belajar bahasa. Kalian tahu nggak bahwa belajar bahasa baru itu make it more connections, sinapsis, tahu sinapsis? Di otak kita itu kan ada listriknya toh. Yang bikin kita pintar itu listriknya. Cetat,
tetat gitu loh, kayak korsleting gitu. Dan semakin banyak korsletingnya itu kita makin pinter. Nah, belajar bahasa baru itu bikin korsleting baru. Nangkep gak sih? Nangkep ya? Nah, belajarlah bahasa baru. Gitu ya, belajarlah bahasa baru. Bahasa Thai boleh, tak ajari. Serius? Serius, supaya kalau pergi nanti bisa ke Puncak. Hong Nam, you di mana ka? Tahu? Maksudnya tahu? Kamar mandi di mana? Oke, lalu last one, nomor 9, apa? Self development. Kalau tadi kalian bertanya, Kak Tristan bilang, gimana caranya? Saudara tak kasih tahu ya. Kalau ini mau lakukan, anak-anak, ya, itu nanti kalian akan somehow gitu, akan terpacu, tertantang karena waktunya kalian tahu bahwa waktuku tuh berharga gitu. Jadi, tuh, saya kalau pengen santai ya, aku main game loh. Main itu apa? Candy Crush, betul. Main Candy Crush. Kalau pas lagi nongkrong di WC, atau mau tidur gitu udah santai gitu, aku main. Kalau mati nyawanya ya sudah selesai ya kan. Nah, it's okay gitu. Tapi kan nggak terus 3 jam main terus. Ya, nanti kamu akan melihat bahwa wow, waktuku nih penting nih, waktuku nih berharga. Jadi aku mau something else gitu ya. So, anyway, self development itu you learn a new skill. Tadi aku bilang, belajarlah bahasa baru. Itu paling bagus untuk mengembangkan. Nah, kalau ini coba kalian tulis, coba kalian mulai renungkan gitu. Berapa sih banyak waktuku yang kupakai untuk this or that. Nah, yang terakhir sekali sebelum paling yang merah-merah kalian baca. Merah-merah yang terakhir itu. Baca ya, 3, 4. Time tells the truth about priorities. Artinya waktu yang mau spend itu menunjukkan prioritas hidupmu. Kalau kalian waktu terbanyak itu di depan gadget, ya artinya prioritas hidupmu ya gadget itu. Kalau waktumu banyak untuk gosip, ngobrol sama orang lewat WA, lewat ini, lewat itu, segala macam, ya itulah prioritas hidupmu gitu. Jadi time tells the truth about your priority. Itu so true. Nah, aku pengen kalian be honest with yourself. Apakah prioritas hidupmu tidur? Ataukah prioritas hidupmu itu ngobrol sama temen? Prioritas hidupmu itu TikTok? Nah, itu kalian lihat kembali. Dan ingat, waktu kayak saya cuma punya tinggal segini, maybe itu kalau aku punya 80. Nggak tahu kalau minggu depan selesai, ya di hadapan Tuhan ya tinggal segini. Iya kan? Tapi yang pasti I wanna be responsible. Aku mau hidup time yang Tuhan kasih itu. Aku mau punya self discipline, aku mau hardworking, aku mau industrious, super produktif. Tadi menghasilkan, menggenapkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kalian dan saya. Caranya hargai, perhitungkan, waspadai, hitung baik-baik. Kalian punya waktu itu kalian pakai untuk apa saja. Yuk kita sembahyang. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan ada untuk menolong kami. Roh Kudus akan membantu kami sehingga kami boleh memanfaatkan waktu
yang adalah hadiah yang Tuhan sudah beri. Waktu yang langka, mahal, dan limited. Sehingga di masa hidup kami, di masa di mana waktu Tuhan masih berikan pada kami boleh manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggenapkan apa saja yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Sejak kami masih muda, sampai pada waktunya Tuhan memanggil kami kembali pulang ke surga. Tuhan terima kasih, Engkau akan menolong anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh belajar self-discipline, hardworking, industrious, productive, dan apa saja yang Tuhan tetapkan, itu benar-benar boleh digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Amin, thank you. Siapa mau? Bersih loh. So. Bungkus. Halo. Halo. Itu juga. Ini langsung bagi per entry aja kah? Boleh? Oke. Boleh. Ya udah, ayo. Ayo berdiri. Coba depan kanan, coba depan kanan. Ayo mau bermain. Ih, deket kali. Padahal gitu doang.